Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun 2023 SMA Negeri 1 Cabang Bungin untuk menyampaikan informasi terkait tentang pendaftaran, seperti apa syarat-syaratnya, terus tahapan-tahapan jalurnya. Nanti di sini akan saya jelaskan dan mari kita simak beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan peserta didik baru. Baik, yang pertama adalah dokumen persyaratan P2DB. Dokumen persyaratan umum diantaranya adalah ijazah. Jika ijazah belum terbit atau belum ada, bisa dengan surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Syarat dokumen umum yang kedua, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang ketiga, kartu keluarga atau KK, ini minimal 1 tahun. Jadi jika terjadi update data sebelum 1 tahun, harus ada keterangan dari kelurahan gitu. Tetapi yang bersangkutan memang sudah ada di KK tersebut. Atau jika calon peserta didik mengikut kakak ke keluarga lainnya, itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala keluarga yang ditumpangi. Terus KTP yaitu KTP orang tua, buku raport dari semester 1 sampai semester 5 ya. Selanjutnya surat tanggung jawab mutlak. Surat tanggung jawab mutlak ini nanti bisa di-download di website PPDB atau bisa minta ke panitia. Syarat khusus untuk jalur-jalur tertentu ada kartu program penanganan kemiskinan atau yang terdaftar pada DTKS di website Dinsos, seperti kartu KIP, kartu KIS, kartu program penanganan kemiskinan dan lain-lain. Bagi jalur afirmasi, terus kalaupun dengan keterangan tidak mampu, itu sudah hasil musyawarah di desa tersebut yang akan diusulkan bahwa yang bersangkutan memang akan diajukan atau sedang dalam proses pengajuan keluarga yang tidak mampu. Surat keterangan tugas bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau untuk anak guru. Jadi surat tugas yang untuk pindah dari kota A ke kota B itu maksimal 3 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 3 tahun tidak bisa digunakan ya. Selanjutnya syarat khusus lainnya, surat keputusan Satgas COVID bagi COVID. Ada juga surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi afirmasi ya. Mudah-mudahan kita tidak menginginkan hal ini korban bencana alam. Jadi kalau ada korban bencana alam yang bersangkutan terhambat untuk mendaftar, bisa melalui jalur ini dengan keterangan domisili dari RT atau RW. Syarat khusus lainnya, piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Ini sekurang-kurangnya tingkat kabupaten. Jadi kejuaraan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional ya. Untuk prestasi akademik bisa dengan raport. Selanjutnya jalur P2DB, ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, meliputi penyandang disabilitas dan anak cerdas istimewa, serta afirmasi untuk kondisi tertentu termasuk korban bencana alam. Selanjutnya ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua atau wali. Jadi orang tuanya berpindah tugas. Ada juga jalur prestasi. Jalur prestasi itu terdiri dari 2, ada prestasi nilai rapor
menggunakan nilai rapor kognitif dari semester 1 hingga semester 5. Nanti seperti apa perhitungannya oleh sistem. Selanjutnya jalur prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan satuan pendidikan. Jadi kalau pendaftarannya melebihi dari skor ditambah dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju. Yang selanjutnya ada jalur zonasi. Ini di tahap kedua ya. Yang tadi saya sebutkan itu afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi itu ada di tahap pertama. Yang tahap kedua itu jalur zonasi. Merupakan jalur PDB SMA dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi zona dengan letak geografis. Jadi titik koordinat dari sekolah dengan jarak rumah siswa, bukan jarak sekolah ya. Bukan jarak sekolah sebelumnya, tetapi jarak dari domisili peserta didik, calon peserta didik ke sekolah yang dituju. Ini kuota dari tiap-tiap jalur PPDB SMA dan kuota untuk afirmasi. Jadi keseluruhan ini 100%. Insya Allah kami akan menerima sebanyak 11 rombel dan per lembarnya itu 36. Jadi 20% dari keseluruhan itu untuk jalur afirmasi. Dibagi lagi menjadi beberapa. Untuk keluarga tidak mampu 12%, untuk disabilitas, cerdas istimewa dan lainnya 3%, dan untuk kondisi tertentu bencana alam, petugas Covid 5%. Adapun jalur prestasi juga dibagi menjadi dua. Di sini jalur prestasi 25%. Ini masih masuk tahap 1 ya, jalur afirmasi dan prestasi. 25% dari keseluruhan dibagi menjadi nilai raport dan kejuaraan. Jadi prestasi raport dan prestasi kejuaraan ini tergantung dari kebijakan sekolah untuk membagi jumlah dari masing-masing jalur tersebut. Selanjutnya perpindahan tugas 5%. Dan di tahap kedua jalur zonasi 50%. Kuota yang tidak terpenuhi pada tahap-tahap sebelumnya akan melimpah ke tahap 2. Pendaftaran PPDB SMA dan SMK tahap 1 dilakukan tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2023. Untuk SMA ada di tahap 1 itu melalui jalur afirmasi yang tadi sudah saya jelaskan, terus jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi yang terdiri dari prestasi nilai raport dan prestasi kejuaraan ini dilakukan pada tahap 1 untuk SMA ya. Selanjutnya untuk SMA pada tahap 2 yaitu tanggal 26 sampai 28 dan tanggal 30 Juni tahun 2023. Jalurnya jalur zonasi. Jika tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2 kecuali KETM yang bersedia disalurkan. Jadi di tahap 1 ada KETM yang bersedia disalurkan, tidak bisa mendaftar di tahap 2. Jika diterima di tahap 1 tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah. Jadi daftar ulang di tahap 1 harus mengundurkan diri jika dia tidak diambil dan ingin mendaftar di sekolah lain. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Nah ini, jadi kalau sudah mendaftar di tahap 1 di sekolah A, kemudian dia tidak ambil, harus konfirmasi dengan cara mengundurkan diri agar dia bisa mendaftar di sekolah lain pada tahap 2. Jika tidak bisa mendaftar di tahap 2. Jadwal PPDB untuk tahap 1. Pertama di sini pendaftaran dan verifikasi dilakukan tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni tahun 2023. Di dalamnya ada jalur afirmasi, KETM, peserta didik berkebutuhan khusus, kondisi tertentu, jalur perpindahan tugas, orang tua, anak guru, jalur prestasi nilai raport dan jalur kejuaraan. Selanjutnya di tanggal 7 sampai tanggal 12 ini ada masa sanggah untuk perbaikan data-data
atau sesuatu yang belum sesuai. Tanggal 13 sampai tanggal 15 Juni, pemetaan afirmasi KITM dan uji kompetensi jalur kejuaraan. Jadi ada pemetaan di sini Cadistik bersama kepala sekolah negeri dan swasta memetakan beberapa siswa yang mendaftar di jalur afirmasi, yang kemudian akan tanggal 16 dan tanggal 17-nya ini ada rapat koordinasi menyalurkan KITM. Bagi jalur KITM yang tidak diterima nanti bisa disalurkan ke sekolah-sekolah tertentu. Kemudian tanggal 16-17 rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB tahap 1 di sekolah tujuan bersama panitia. Selanjutnya koordinasi satuan pendidikan dengan cabang dinas. Jadi di tanggal 16 sampai 17 itu akan ada rapat koordinasi penyaluran dan rapat koordinasi bersama KCD. Tanggal 20 Juni tahun 2023 pengumuman hasil PPDB tahap 1 bisa diakses melalui website PPDB atau di sekolah tujuan. Tanggal 21 sampai tanggal 23 daftar ulang PPDB tahap 1 bisa melalui website PPDB atau datang langsung ke sekolah ya. Selanjutnya untuk tahap 2 dilakukan pada tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni tahun 2023. Pendaftaran tahap 2 untuk SMA itu adalah jalur zonasi. Bisa dilakukan daring secara mandiri atau dibantu oleh sekolah. Ini alamat websitenya untuk pendaftaran mandiri distik.jabarprop.go.id atau bisa menggunakan aplikasi Sapa Warga di Android, di download ya, untuk pendaftaran tahap 2. Selanjutnya tanggal 28 sampai tanggal 3 Juli masa sanggah, tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli tes minat bakat untuk SMK ya, ini untuk SMK. Kalau untuk SMA jalur zonasi itu by system, jadi seleksinya melalui sistem. Tanggal 5 Juli rapat Dewan Guru menetapkan hasil PPDB tahap 2 dan kemudian koordinasi satuan pendidikan ke cabang dinas. Tanggal 6 Juli dilakukan pengumuman PPDB tahap 2. Jadwal PPDB tahap 2 masih ya, setelah diumumkan siswa diharuskan melakukan daftar ulang yang dilakukan pada tanggal 10 sampai tanggal 11 Juli tahun 2023. Jika tidak daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri. Ada SOP di satuan pendidikan masing-masing mengenai daftar ulang. Tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli ini akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah dan tanggal 17 sudah diprediksi sudah masuk tahun ajaran baru. Adapun link pendaftaran, ini pendaftaran bisa dilakukan melalui berbagai cara, bisa melalui online secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal, dalam hal ini SLTP ya, dibantu sama guru-guru yang ada di SLTP melalui alamat distik.jabarprop.go.id untuk pendaftaran tahap 1 dan tahap 2, atau di sini bisa mengakses s.id Jabar Super Apps, pilih aplikasi Sapa Warga untuk handphone atau Android. Sekolah tujuan bisa membantu mendaftarkan calon peserta didik di alamat sekolah masing-masing dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini untuk pendaftaran mandiri secara online dilakukan masing-masing. Adapun untuk pendaftaran di sekolah tujuan ini dibuka tanggal jam 8 sampai jam 2 siang. Adapun alur dari PPDB tahap 1 maupun tahap 2 ini ya, pertama siswa itu calon peserta didik itu mendaftar baik secara online mandiri atau dibantu sama sekolah asal, atau datang dan dibantu mendaftar ke sekolah tujuan. Nah, setelah mendaftar
baik secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal atau dibantu oleh sekolah tujuan, calon peserta didik melakukan verifikasi. Verifikasi ini harus datang langsung ke sekolah tujuan. Dalam hal ini pemeriksaan berkas dan pemeriksaan data-data yang diinput oleh para pendaftar, termasuk juga masa sangga dan final data siswa. Selanjutnya akan dilakukan rapat Dewan Guru untuk menetapkan hasil PPDB tahap 1 maupun tahap 2. Setelah diumumkan, nanti akan berkoordinasi dengan Cadisdik, baru melakukan daftar ulang. Seperti itu. Ini seleksi yang dilakukan oleh sistem, jadi kepanitiaan hanya melakukan input data. Seleksi yang dilakukan oleh sistem untuk jalur afirmasi, selain syarat-syarat dari afirmasi tersebut juga pertimbangkan jarak dan pertimbangkan usia. Jika jaraknya sama, dipertimbangkan usia. Terus sama pertimbangan orang tua juga, jarak dan usia. Nah, bedanya untuk nilai prestasi raport dan prestasi kejuruan tidak mempertimbangkan jarak, hanya mempertimbangkan nilai dan skor dari piagam untuk prestasi kejuaraan. Selanjutnya, jika ada nilai yang sama, maka pertimbangannya adalah usia. Sementara jalur zonasi yaitu adalah jarak dan usia. Daftar ulang ini dilakukan bisa di website sekolah atau alamat Sapa Warga. Terus lagi dokumen-dokumennya disiapkan. Nanti akan ada SOP dari sekolah yang dituju bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat, dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.